Oke, ini tadi ya kita punya kertas yang dibolongin garisnya vertikal, kemudian ini ada laser. Nah, kita menyorotkan laser ini ke garis vertikal ini. Nah, nanti hasilnya kita lihat di layar di papan tulisan. Kelihatan nggak? Gelap. Nah, nanti sebenarnya bayangannya itu akan menyamping. Jadi kan garis kisinya kan vertikal mendatar ya, tapi ternyata bayangan di sana nanti lampunya nanti bentuknya horizontal. Nah, itu sudah bukti dari kalau cahaya ini bisa disebar atau difraksi. Nah, nanti kita lihat zoomnya ya. Oke, ini adalah hasil dari difraksinya. Jadi tadi slitnya itu kan bentuknya vertikal ya. Slitnya berbentuk vertikal atau lubang garis jati berbentuk vertikal, kemudian ditembakkan sinar laser yang melalui slit itu, ternyata sinarnya itu justru horizontal, menyebar. Nah, ini adalah pola difraksi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada pola terang gelap. Ini terang gelap ya. Ada kayak garis-garis gelap. Kemudian di sini di paling tengah ini terang yang pertama. Nah, ini namanya terang pusat. Ya. Jadi nanti dalam perhitungan nanti ini jadi patokan untuk perhitungan jarak antara satu pola ke pola yang lain. Nah, pola yang terbentuk terang gelap ini dinamakan interferensi ya. Jadi kalau misalnya sebaran ini yang tadi asalnya sinarnya harusnya menyorot satu garis lurus, nah karena dia melalui lubang atau misalnya celah yang sangat sempit, kemudian sinar itu tersebar. Nah, itu dinamakan difraksi. Itu ya. Nah, ini jadi berarti pola difraksi ini terdiri dari apa? Terdiri dari gejala interferensi, yaitu pola terang gelap. Seperti itu. Oke, kita masuk ke submateri difraksi dan interferensi. Nah, ini ada difraksi dan interferensi pada celah tunggal. Jadi yang sebelumnya Ibu tunjukkan ya di percobaan yang di lab itu. Nah, jadi di sini kalau misalnya kan tadi kalau seberkas cahaya monokromatik, jadi itu cahayanya harus monokromatik ya. Dia tidak berlaku untuk cahaya polikromatik. Artinya apa? Artinya kalau misalnya cahaya yang polikromatik itu lampu senter atau lampu ya, rata-rata lampu itu polikromatik, kemudian ada sinar matahari, nah itu polikromatik. Polikromatik itu jadi cahaya yang terdiri dari dalamnya ada berbagai macam atau berbagai jenis panjang gelombang, jadi nggak cuma satu jenis doang itu. Jadi makanya cahaya polikromatik itu contohnya pada matahari, apabila kita biaskan pada sebuah prisma, maka dia akan terurai. Jadi terurai menjadi berbagai macam warna. Nah, berbagai macam warna itu menunjukkan berbagai macam panjang gelombang. Nah, difraksi dan interferensi itu terjadi bukan pada cahaya polikromatik, tapi monokromatik. Jadi hanya cahaya di mana terbentuk dari satu panjang gelombang saja. Biasanya cahaya monokromatik ini ada warnanya ya, kayak misalnya laser gitu kan, atau yang lain. Kadang misalnya tidak ada warnanya atau misalnya tidak tampak, seperti misalnya sinar X gitu kan, sinar gamma, sinar beta dan lain-lain. Itu ya. Nah, jadi ada seberkas cahaya monokromatik. Itu kalau misalnya kita lalui oleh kisi ini, nah dia nanti akan tersebar ya, tersebar membentuk pola difraksi dan terbentuk pola gelap terang interferensi. Nah, di sini itu gimana caranya, kenapa bisa ada pola gelap terang sebenarnya pembahasannya lumayan panjang, jadi nggak akan cukup di sini. Jadi kalian nggak apa-apa
sementara cukup paham dia terbentuk polanya aja gitu ya. Nanti gimana proses terbentuknya, kalian nanti kapan-kapan kita boleh bahas gitu ya. Nah, di sini ada terang pusat ya. Terang pusat itu di mana di pola difraksi yang pernah Ibu tunjukkan itu ada yang paling tengah itu paling terang. Nah, itu adalah terang pusatnya atau tengah-tengahnya atau T0 atau T0 lah gitu ya, terang pusat. Kemudian di sini ada pola gelap satu, kemudian terang satu, berseling gelap 2, terang 2, gelap 3, terang 3. Jadi di sini selang-seling gelap, terang, dan sebagainya gitu ya. Nah, ke bawah juga ini juga sama. Jadi gelap dulu, baru terang, baru gelap lagi, terang, dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini dia akan membentuk sudut ya. Misalnya mau ke sini atau ke sini ke sini, nah itu sama, makanya akan bervariasi nanti kan sudutnya. Nah, ini namanya sudut difraksi. Kemudian di sini ada Y itu adalah jarak dari terang pusat ke apa namanya, ke pola yang mau kita hitung. Misalnya berapa sih jarak dari terang pusat ke terang kedua atau ke gelap ketiga dan seterusnya gitu ya. Kemudian L di sini adalah jarak antara celah atau ini apa ya, celah dengan layarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ngaruh nggak, kalau misalnya L ini kita ubah-ubah itu ngaruh banget ya. Bisa jadi di sini polanya nanti akan seperti apa gitu kan. Polanya akan semakin renggang atau polanya akan semakin menyempit seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang ini ada apa namanya, persamaannya ya. Ini kalau maaf ini bisa di zoom nggak? Nah, gitu ya. Oke. Ini persamaannya adalah samaan difraksinya D kali sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, nilai N ini kita tentukan dari polanya. Contoh kalau misalnya ini interferensi pada celah tunggal, nanti berbeda dengan interferensi pada celah ganda. Jadi yang kita perhatikan adalah nilai N-nya. Kalau rumusnya itu sama. Pada celah tunggal maupun celah ganda itu rumusnya sama, yang berbeda adalah kita dalam menentukan nilai N-nya. Nah, kalau pada celah tunggal, nilai N-nya bagaimana? Nilai N-nya itu dihitung dari terang pusat ke gelap. Jadi satu ke gelap. Jadi kalau misalnya di sini dari terang pusat ke gelap satu, itu N-nya kita sebut 1. Dari terang pusat ke gelap 2 itu sebutnya N-nya sama dengan 2. Jadi dari pola terang ke pola gelap, nah itu N-nya bilangan bulat. Itu ya. Jadi di sini misalnya boleh nggak dari terang 1 ke gelap 3? Ini bisa aja ya. Jadi terang 1 ke gelap 3 berarti di sini N-nya sama dengan 2. Nah, gimana cara kita menentukan? Sebenarnya ini bisa diakalin dengan cara ngurangin doang sih. Jadi kalau misalnya terang 0 ke G1 ya 1 kurang 0, 1. Terus terang pusat atau terang 0 ke gelap 2, berarti 2 kurang 0, 2. Terang 1 ke gelap 3, ya udah kita akalin 3 dikurangi 1, 2 dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu dalam menentukan nilai N. Kemudian ini kan sebenarnya persamaan umum dari difraksi gitu ya. Nah, ada kalanya misalnya di sini ini D-nya itu lebar celah ya, lebar celah karena nih celahnya cuma 1. Gitu ya. Nanti kita lihat apa bedanya D pada celah ganda. Nah, ini yang kita punya nilai theta ya. Kadang ada kalanya misalnya nilai theta itu sangat kecil. Sehingga nanti kalau misalnya nilai tetanya itu kecil, maka nilai sin theta itu sama dengan tangen theta. Nah, tangen theta itu apa? Kalau misalnya tangen theta di sini berarti kan Y per L ya. Dapat ya kan? Tangan itu kan depan samping gitu kan, tan per L. Berarti nanti dari rumus ini itu nanti akan menjadi Y sama dengan N dikali lambda kali L dibagi D, di mana D itu adalah tadi lebar celah, kemudian di sini L-nya itu adalah jarak dari celah ke layar. Jadi kayak gitu. Oke, di sini kita punya contoh soal untuk difraksi dan interfraksi celah tunggal. Seberkas cahaya monokromatik mengalami difraksi. Daerah gelap pertama terjadi ketika sudut difraksinya 45. Jika panjang gelombang cahaya tersebut 65 kali 10 pangkat 8 meter, hitunglah lebar celah difraksi. Oke, di sini kita punya informasi yang diketahui adalah daerah gelap pertama.
daerah gelap pertama berarti di sini dia hitungnya dari mana? Dari terang pusat. Dari terang pusat ke daerah ke gelap pertama. Itu kan tadi katanya terang pusat ke gelap pertama kan n-nya sama dengan 1. Berarti di sini diketahui n-nya sama dengan 1. Kemudian sudut difraksinya 45, berarti itu adalah theta 45 derajat. Jika panjang gelombang tersebut lambdanya sama dengan 65 kali 10 pangkat minus 8. Hitunglah lebar celah difraksi, berarti kita cari D-nya yang berapa ya. Oke, kita pakai persamaan yang karena di sini tetanya ada, maka berarti jangan pakai persamaan yang ini, tapi pakai persamaan yang ini. Ya, jadi di sini D kali sin theta sama dengan N kali lambda. Jadi di sini D kali sin theta sama dengan N dikali lambda. Oke, kita cari D-nya. D-nya dikali sin 45 derajat sama dengan N-nya 1, lambdanya 65 kali 10 pangkat minus 8. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Oke, ini berarti dibagi ya. Ini kali aja deh. Setengah akar 2 sama dengan 1 dikali 65 kali 10 pangkat minus 8. Berarti dia sama dengan 65 kali 10 pangkat minus 8 dibagi setengah akar 2. Berarti D-nya sama dengan 45. Nah, ini sebenarnya kan 65 kan dibagi setengah ya. 65 itu dibagi setengah berarti sama saja seperti 65 dikali 2. 65 dikali 2 itu 130. 130 dikali 10 pangkat minus 8 dibagi akar 2. Nah, ini kan di bawah pecahan kan nggak boleh ada akar, maka kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Berarti ini sama D-nya sama dengan, berarti ini 130 dibagi 2. Balik lagi kayak tadi, 65 akar 2 kali 10 pangkat minus 8. Kalau misalnya kita desimalkan 65 dikali akar 2 sama ya. Nah, 91 kali 10 pangkat minus 8 atau 9,2 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah,